Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Wawan Saputra, MM, selaku dosen pengampu. Kami dari kelas 643A03 siap memaparkan hasil tugas makalah perencanaan sumber daya manusia di PT It5 Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Oke, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azahra Aini Widyasari dengan NIM 64240010. Perkenalkan, saya Mutiara Zahra dengan NIM 264240055. Saya Desi Rizka Wijaya dengan NIM 64242332. Oke, langsung saja mulai ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang PT Eat Five. PT Eat Five Indonesia adalah perusahaan makanan cepat saji yang berfokus pada menu sehat dan bergizi. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan ekspansi cabang perusahaan, perlu merencanakan sumber daya manusia secara matang. Perencanaan SDM dibutuhkan agar jumlah dan kemampuan karyawan selalu sesuai dengan kebutuhan operasional. Lalu ada rumusan masalahnya. Masalah utama yang dihadapi PT Eat Five adalah bagaimana PT Eat Five merencanakan kebutuhan SDM untuk ekspansi dan menjaga kualitas layanan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis strategi perencanaan SDM yang digunakan serta memberikan saran agar pengelolaan tenaga kerja lebih efektif dan efisien. Lalu tujuan lainnya seperti satu, menganalisis strategi SDM IT5, dua, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, dan tiga, memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas. Selanjutnya ada profil PT It5 Indonesia. Sebelum menjelaskan, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan SDM. Rencana SDM adalah proses untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat dalam jumlah dan kompetensi. Proses ini mencakup peramalan kebutuhan tenaga kerja, analisis kesenjangan, serta strategi rekrutmen dan pelatihan agar kinerja karyawan semakin optimal. Profil PT Infak Indonesia berdiri pada tahun 2020 di Kota Tangerang, didirikan oleh sekelompok anak muda yang ingin menghadirkan makanan cepat saji yang sehat, lezat, dan terjangkau. Dalam 5 tahun, Itfive berhasil membuka 12 cabang di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi pelopor gaya hidup sehat di Indonesia melalui makanan cepat saji berkualitas. Misinya meliputi penyediaan makanan sehat dan cepat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pola makan yang bergizi, dan juga pemberdayaan tenaga kerja muda melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya ada struktur organisasi dan layanan. Struktur organisasi PT It5 Indonesia terdiri dari direktur utama yang membawahi beberapa manajer, yaitu manajer operasional, SDM, produksi, dan keuangan. Di bawahnya terdapat supervisor serta staf di berbagai posisi seperti kasir, staf dapur, delivery, dan customer service. Produk yang ditawarkan PT It5 beragam, mulai dari salad bowl, smoothie, cold press juice, healthy bento, hingga vegan wraps dan sandwich. Layanan yang disediakan meliputi makan di tempat, pesan antar melalui aplikasi, catering sehat untuk kantor dan acara, serta program layanan makan sehat mingguan. Tantangan SDM yang dihadapi yaitu di bidang sumber daya manusia. Salah satunya adalah tingkat turnover yang cukup tinggi, terutama pada posisi kasir dan pengantaran makanan. Perusahaan juga menghadapi perbedaan kemampuan antar cabang baru dengan cabang pusat, terutama dalam hal pelayanan dan penggunaan alat produksi. Selain itu,
Sistem pengelolaan SDM juga masih dilakukan secara manual, sehingga menyulitkan pemantauan kinerja karyawan. Pelatihan rutin pun belum sepenuhnya berjalan, membuat peningkatan kompetensi karyawan menjadi tidak merata di seluruh cabang. Selanjutnya ada analisis kebutuhan dan forecasting SDM. Untuk mendukung ekspansi 3 cabang baru, PT E5 melakukan analisis kebutuhan SDM dengan mempertimbangkan target pertumbuhan penjualan dan jam operasional. Berdasarkan perhitungan, dibutuhkan tambahan tenaga kerja pada bagian kasir, staf produksi, dan staf sumber daya manusia. Melalui data historis, jumlah karyawan meningkat dari 150 orang di tahun 2023 menjadi 180 orang di tahun 2024. Dengan target pertumbuhan 15% per tahun, diproyeksikan pada tahun 2025 total karyawan mencapai 207 orang. Perencanaan ini membantu perusahaan menyiapkan tenaga kerja yang cukup dan kompeten sebelum cabang baru beroperasi. Selanjutnya ada strategi rekrutmen dan pelatihan. PT Eat5 menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai. Rekrutmen dilakukan melalui platform daring seperti Jobstreet dan LinkedIn, serta melalui program referral internal di mana karyawan bisa merekomendasikan kandidat baru. Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan sekolah vokasi dan kampus untuk menjaring tenaga muda yang potensial. Setelah proses rekrutmen, pelatihan diberikan agar karyawan siap menghadapi standar operasional perusahaan. Pelatihannya itu meliputi penggunaan sistem kasir, penerapan SOP dapur, kebersihan kerja, serta cara berkomunikasi dengan pelanggan secara profesional dan ramah. Selanjutnya ada evaluasi dan monitoring. PT Eat5 secara rutin melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan semua karyawan bekerja sesuai target. Evaluasi dilakukan melalui indikator seperti kecepatan layanan, akurasi transaksi, dan tingkat retensi karyawan. Selain itu, survei kepuasan kerja juga dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kenyamanan dan motivasi karyawan. Nah, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan SDM berikutnya. Dengan begitu, perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Dan kesimpulan dan sarannya yaitu perencanaan sumber daya manusia di PT Eat5 Indonesia terbukti menjadi faktor penting dan mendukung pertumbuhan dan menjaga kualitas layanan. Melalui perencanaan yang matang, perusahaan mampu menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan operasional serta menjaga standar pelayanan di setiap cabang. Untuk kedepannya, PT Eat5 disarankan untuk menerapkan sistem HRIS atau Human Research Information System agar pengelolaan data karyawan lebih efisien. Selain itu, perlu adanya program retensi dan pengembangan karir untuk menekan angka turnover. Pelatihan rutin setiap 6 bulan sekali juga penting agar karyawan terus berkembang dan berkontribusi maksimal terhadap perusahaan. Oke, akhir kata, kami merasa senang bisa menyelesaikan tugas presentasi ini. Semua materi yang kami sajikan adalah hasil analisis terbaik dari kelompok kami terkait perencanaan sumber daya manusia di PT Eat5 Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.